Mungkin maksud beliau itu setelah beliau meninggal, tolong lanjuti, tolong terus. Tapi saya nggak nangkep itu. Saya nangkapnya ya ini maksudnya cari dananya untuk acara, sehingga sampai nggak ngangkat. Terus saya bilang dalam keadaan nangis dekat dengan badan beliau, telepon lagi, saya angkat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jumpa kembali bersama kami, channel The Inspire. Saya Khairul Zamani. Kali ini, Masya Allah, Ana tidak bisa berkata-kata karena kita kedatangan sosok yang sangat inspiratif. Alhamdulillah wa syukurillah, beliau berkenan hadir dan bisa berbagi insya Allah cerita tentang apa yang sudah dilalui, khususnya terkait dengan dakwah beliau. Jadi tanpa panjang lebar, Ana ingin perkenalkan, kita kedatangan Habibana Al-Habib Nabil Ibn Fuad Al-Musawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar anakku? Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih. Ini Ana manggilnya Abi aja nih ya. Boleh. Masya Allah. Gimana kabar? Ala rohatak. Masya Allah. Bagaimana kabar Abi? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dakwatukum, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan antum juga sehat. Alhamdulillah, sehat. syukurillah. Dan para pemirsa juga sehat. Alhamdulillah. Doakum Abi. Amin. Masya Allah. Jadi sekarang apa nih aktivitas Abi nih? Iya, jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wasallam. Jadi saya itu ada beberapa aktivitas, yang paling utama adalah di Majelis Rasulullah, ya, karena saya Dewan Syuro ya di Majelis Rasulullah, salah satu Dewan Syuro. Kemudian juga dan Majelis Rasulullah karena begitu banyak cabangnya, jadi kesana kemari juga. Nah, kemudian yang kedua aktivitas adalah mengisi baik itu di televisi, baik itu di Instagram, ya di Facebook, Twitter, juga di yang lain-lain, YouTube juga. Tadi Abi bilang Majelis Rasulullah sekarang udah banyak cabang. Ada di mana aja tuh, Bi? Ya baik, ya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sepeninggalnya Adinda Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa, pendirinya, muasisnya, itu alhamdulillah sekarang sudah menyebar sampai kita punya cabang di 10 provinsi. 10 provinsi? Iya, 10 provinsi dan juga di 5 negara alhamdulillah. Oh, 5 negara. Berarti udah go internasional nih Abi ya? Internasional. Di mana aja tuh Bi? Di 5 negara itu? Iya, 5 negaranya itu yang pertama dari yang paling dekat Singapura. Kemudian juga ada cabang di Australia. Sydney. Kemudian cabang lagi di Hong Kong. Kemudian cabang lagi di Maroko, Maghribi. Kemudian yang terbaru ya ini cabang lagi baru didirikan, tapi belum Majelis Rasulullah, baru keluarga besar Majelis Rasulullah di Amsterdam, Belanda. Masya Allah, jadi udah semua benua ya. Di Eropa mudah-mudahan nanti bisa sampai ke Amerika. Amin, insya Allah. Mohon doanya. Insya Allah dalam waktu dekat insya Allah. Amin ya Rabb. Ya, sahabat-sahabat Inspire. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti, ada baiknya kita coba lihat video klip berikut ini tentang perjuangan dari Majelis Rasulullah. Sejak kehadirannya pada tahun 1998 silam, Majelis Rasulullah yang didirikan oleh almarhum Al-Maghfurlah Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa berkembang menjadi salah satu majelis zikir dan sholawat pemuda terbesar di Jakarta, bahkan Indonesia. Dakwah almarhum Habib Munzir ialah mengajak umat Islam untuk senantiasa bertobat dan mencintai Nabi Muhammad SAW serta sunnah-sunnahnya, menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola. Hingga tiba hari berduka, pada Ahad 15 September 2013, almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa berpulang ke rahmatullah. Kesedihan mendalam sangat dirasakan para seluruh jamaah Majelis Rasulullah. Kami termasuk salah satu murid beliau yang juga merasakan kehilangan pada saat itu.
sosok kakak kandung almarhum Habib Munzir, yaitu Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, kemudian mulai dikenal. Selain sebagai pendidik, pendakwah, beliau juga dikenal sebagai politisi dari salah satu partai besar di Indonesia. Namun, sejak berpulangnya almarhum Habib Munzir, saat ini beliau lebih aktif menjadi Dewan Syura Majelis Rasulullah dan juga aktivitas-aktivitas dakwah lainnya. Seperti apa perjalanan Majelis Rasulullah dan suka dukanya sepeninggal almarhum Habib Munzir, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan podcast kali ini bersama Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Baik, kembali lagi bersama kami di channel The Inspire. Nah, Bi, kita udah mulai nyiapin beberapa pertanyaan nih untuk baik. Insya Allah nih. Mudah-mudahan bisa jawab. Insya Allah, Bi. Jadi sebenarnya kita ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi, apa kisahnya, suka dukanya sepeninggal dari almarhum Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perjuangan beliau itu Masya Allah, yang Ana sendiri rasakan dari zaman tahun 98-99 awal-awal ya. Betul. Masih Al-Munawwar baru berapa orang. Betul. Terus ada ikut ke Darul Islah gitu ya, muter-muter di mana-mana sampai akhirnya Masya Allah sekarang Barakallah ada sampai sebesar ini. Kita pengen tahu nih Bi, ada pertanyaan. Mungkin Nabi bisa ceritain kisah sepeninggal almarhum, bagaimana Majelis Rasulullah melanjutkannya gitu Bi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para pemirsa The Inspire yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan bahwa pendiri Majelis Rasulullah ini adalah Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa. Beliau pendirinya, beliau yang memulai, beliau yang berjuang, beliau yang terus. Saya hanya kalau bahasanya di kalangan para ulama itu tukang bawain sendalnya para ulama, para habaib ya. Saya bukan apa-apa ya. Jadi beliaulah yang memulai, beliau yang membesarkan, dan beliau berkorban dengan bukan hanya hartanya tapi juga sampai jiwanya. Di tengah sakitnya luar biasa, beliau terus dalam keadaan sakit-sakit ya beliau mengisi di majelis, dalam keadaan pulang dari rumah sakit masih dengan kabel infus beliau juga tetap mengajar. Nah, adapun kami hanya ya debu kecil ya di dalam majelis Rasulullah itu. Jadi Masya Allah. Kalau dikatakan tadi apa yang terjadi, jadi memang banyak hal-hal yang ya cukup menyedihkan ya, cukup juga membuat kita terharu dan sebagainya. Jadi waktu itu sepeninggalnya Habib Munzir, sebelum itu saya ingin menyampaikan sehari sebelum meninggalnya Habib Munzir itu beliau telepon ke saya. Waktu itu memang mau ada acara Sayyidul Habib Umar ya, guru mulia akan datang ke Indonesia. Jadi beliau telepon. Lalu kemudian telepon itu biasanya kalau nelfon saya urusannya mau minta dana. Itu acara minta dana. Masya Allah. Nah, jadi nelfon, Bib, bahasanya begini, Bib, nanti setelah ini antum ya, gitu bahasanya. Ya Bib, saya kan paham maksudnya adalah cariin dana. Berapa waktu kemudian nelpon lagi. Sehari itu mungkin ada kali 20 kali nelpon. Jadi yang saya angkat 5 kali atau berapa, sisanya nggak saya angkat karena nanyanya gitu doang. Dalam hati saya, ya apa Habib Munzir ini nggak percaya gitu saya cariin dana. Pertanyaan yang sama. Masya Allah. Setelah ini antum ya gitu. Nah, akhirnya terus nggak saya angkat karena saya pikir mungkin dia lagi sakit atau lagi kecapean. Taunya terus besoknya dengar kabar beliau sudah dibawa ke rumah sakit RSCM waktu itu dan sudah dalam keadaan DOA, death on arrival. Jadi sudah meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit itu. Nah, ketika itu terus di tengah kesedihan dan sebagainya ya, kita semua berkumpul di rumah sakit. Terus saya mikir, terus saya nangis gitu waktu itu. Nangisnya saya itu, saya merasa itu kata-kata itu ada maknanya. Bib, setelah ini antum ya. Mungkin maksud beliau itu setelah beliau meninggal, tolong lanjuti, tolong terus. Tapi saya nggak nangkep itu. Saya nangkapnya ya ini maksudnya cariin dananya untuk acara, sehingga sampai nggak ngangkat. Terus saya bilang dalam keadaan nangis dekat dengan badan beliau, Bib, telepon lagi. Saya angkat kali ini karena saya nggak tahu gitu bahwa
mungkin beliau merasa beliau akan meninggal, sudah sakit, sudah ini, tolong terusin gitu maksudnya. Nah jadi akhirnya kemudian terus beliau meninggal. Waktu itu semua bingung gitu ya, apa yang terjadi. Kita konsultasi dengan guru mulia Sayyidul Habib Umar. Lalu kemudian Sayyidul Habib Umar mengarahkan ada 3 orang ya, saya, Habib Muhsin dan Habib Ahmad Al-Bahar untuk mengurus majelis Rasulullah ini. Maka kemudian kita mendirikan itulah majelis syuro pertama kali ya. Nah kemudian sama majelis syuro mengangkat dewan guru. Dulu yang pertama kali itu adalah Habib Ahmad bin Jindan, Habib Ahmad bin Novel bin Jindan. Jadi itu 1 orang gitu kan. Setelah sekian lama terus ya mungkin evaluasi dan sebagainya karena dewan guru itu berganti, kemudian berganti dengan 3 orang. Yang angkatan kedua itu Habib Abdurrahman Al-Habsyi, ada lagi Syekh Ridwan, ada beberapa orang. Kemudian berganti lagi ya ada Habib Alwi bin Yahya dan sebagainya, sampai akhirnya berganti yang sekarang dewan guru yang sekarang adalah Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Atas, Habib Muhammad Bagir bin Alawi bin Yahya, dan Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, 3 orang. Nah cuman mungkin yang saya ingin cerita itu waktu itu banyak orang bicara ke saya ya, mungkin karena saya kakaknya Habib Mundir, ini setelah meninggal akhuk katanya, saudara antum, di majelis akan habis gitu ya. Ada sedih di dalam hati anak waktu itu ya, memang berat lihat jamaah begitu banyaknya, sementara apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah kemudian saya sendiri waktu itu anggota DPR ya, DPR RI ya, di politik, sementara majelis kan harusnya tidak campur aduk dengan itu. Saya dilematis antara saya meninggalkan politik atau saya terus di politik ya, ngurus ini sampai akhirnya kemudian waktu itu sempat ngobrol sama guru mulia ya Sayyidul Habib Umar. Lalu saya nanya sama beliau gimana ini ya, terus kata-kata beliau itu sampai sekarang saya ingat, katanya jauhi itu semua gitu ya, hal-hal yang itu yang dimaksud adalah politik ya, partai dan sebagainya. Nanti kata beliau katanya Asyasiyun sayatuk ya, hatta rais sayatuk ya, jadi nanti para politisi itu bakal datang ke majelis kamu ya, bahkan presiden pun bakal datang ke majelis kamu. Itu kata-kata beliau. Jadi ya akhirnya sami'na wa ta'na, apalagi lihat anaknya Habib Mundir masih kecil-kecil gitu kan, belum bisa melanjutkan, ini jamaah banyak, akhirnya saya meninggalkan politik, saya meninggalkan partai, saya meninggalkan segala macam, saya ngurus itu padahal tidak punya dana, tidak punya apa-apa ya, pada saat itu luar biasa itu pengorbanan. Nah kemudian terus berjalan dengan waktu. Akhirnya kemudian mungkin dengan keikhlasannya Habib Mundir, walaupun beliau sudah meninggal, gurunya beliau juga yang luar biasa, doanya anak yatim ya, anak-anak beliau ya, istrinya dan sebagainya, majelis ini semakin besar. Dan apa yang disebutkan Habib Umar itu betul terjadi. Setelah itu beberapa waktu kemudian presiden datang, ya menteri datang, ya kemudian wapres datang, ya ketua MPR datang. Saya ingat kata-kata beliau waktu itu Habib Umar bin Hafid yang bilang begitu. Saya bilang saya waktu dulu anggota DPR mau ketemu presiden aja nggak bisa, gitu kan. Ketemu menteri harus ada prosedur ini itu. Tapi begitu di majelis Rasulullah bahkan mereka yang datang. Yang menghubungi, yang menghubungi Abi ya. Insyaallah. Jadi sampai seperti itu ya. Ya kita juga sempat lihat Abi, dinamika perubahan dari dulu pernah di Monas, terus kemudian waktu pengalaman gubernur sebelumnya nggak boleh di Monas, terus kemudian mungkin Abi punya cerita khusus terkait itu tuh, boleh ceritain Bi? Ya baik ya. Bismillahirrahmanirrahim, anakku dan juga para pemirsa ya Din Inspire yang dimuliakan Allah. Jadi ya itu memang ada cerita yang cukup juga sedih gitu ya buat saya. Jadi waktu itu saya ingat kita biasa ngadakan acara di Monas gitu kan. Dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, bukan karena kami itu ngotot ingin di Monas, bukan sama sekali gitu ya. Kalau misalnya seandainya ada musola yang cukup di musola aja. Saya orangnya tidak hubuz zuhur, tidak senang tampil, senang di depan. Kalau perlu saya nggak perlu tampil gitu ya. Nah tapi jadi masalah tuh jamaah tuh puluhan ribu ya. Pernah kita adakan di Istiqlal sampai lantai 5 itu penuh gitu kan. Dan orang masuk rebutan dari pintu, ada laki, perempuan, ada yang keinjek, ada yang apa. Mereka kan ngadu sama saya. Habibana, kenapa harus di Istiqlal gitu ini? Padahal kebijakan gubernur itu pada saat itu, yang sebelum yang sekarang, udah namanya ngaji di masjid aja gitu. Jangan ngapain sih harus di Monas.
Nah, kita berusaha menyesuaikan dengan itu sampai yang keinjak-injak anak kecil. Akhirnya mereka ngadu sama saya, terus saya bilang ini kayaknya kita perlu ke Monas. Akhirnya saya komentari, mungkin karena saya waktu itu tokoh, ya apa namanya di Majelis Rasulullah, jamaahnya banyak. Apa yang saya omongkan itu kemudian jadi viral gitu. Masya Allah. Bahwa Majelis Rasulullah dilarang di Monas, wah rame semua sampai orang demo ke DPRD dan sebagainya. Dan ada satu kisah yang juga kemudian ya cukup menyedihkan saya waktu itu. Terus kayak ada semacam apa istilahnya damailah gitu dengan gubernur yang melarang ya pada waktu itu. Terus saya kemudian disampaikan sama anak buahnya, boleh Habib Nabil apa namanya damai, tapi Habib Nabil datang ke Pemprov gitu, ke balai kota, kita bicara baik-baik gitu. Saya bilang saya kalau datang ke situ nanti saya disalahpahami. Enggak, ini kita mau bicarakan tentang Monas gitu. Wah, saya bilang ini demi jamaah sekian banyak, ayo saya datang gitu kan, walaupun saya tahu ini bakal nanti jadi masalah, yang penting jamaah dulu selamat. Sampai ke sana ternyata tidak sesuai dengan yang kita perkirakan ya. Jadi waktu itu katanya acaranya penandatanganan bahwa MR boleh di Monas. Ternyata nggak ada penandatanganan, cuma ngobrol-ngobrol, terus saya difoto dan sebagainya. Terus tiba-tiba beberapa waktu kemudian dikatakan Majelis Rasulullah mendukung si Anu. Saya dibully habis sama beberapa kelompok Islam, ya dibilang ini pengkhianat. Insya Allah, saya bilang tuh kita nggak ada niat berkhianat sama sekali. Tujuannya juga cuma untuk izin Monas, gitu. Tapi karena menyelamatkan jamaah kan, ya. Akhirnya lama ada yang bilang nggak usah ditanggapi. Tapi kemudian fitnah begitu besar kepada kami. Akhirnya saya bilang saya pun mesti bicara. Saya bikin klarifikasi, poin-poin gimana kronologisnya sampai saya ke balai kota, apa kesepakatannya, kemudian apa yang terjadi di situ, kemudian sampai kita dikhianati dan tidak ada Majelis Rasulullah mendukung yang bersangkutan. Itu jadi viral berikutnya lagi memukul kepada yang bersangkutan, memang dia salah. Akhirnya kemudian terus setelah itu ya alhamdulillah berganti dengan yang lebih baik. Allahumma shalli ala sayyidina dengan izin Masya Allah. Masya Allah. Oh, jadi emang ada cerita yang kita belum tahu tuh Abi. Ternyata terima kasih Abi udah cerita. Sama-sama. Nah, lalu bagaimana yang kami sempat tahu, Al Fakir juga sempat lihat bahwa Abi itu sempat berpolitik ya. Aktif di salah satu partai. Betul. Sampai ke DPR RI, anggota DPR. Berapa periode Abi waktu itu? Ya, jadi pertama saya itu aktif di politik itu dari sejak bawah waktu itu. Jadi pertama jadi ketua DPD kan, Cianjur waktu itu. Kemudian terus naik ke DPW, dari DPW ke DPP, dari DPP kemudian dicalekkan. Nah, tapi baru satu periode ya, Habib Muntir meninggal. Masya Allah, Masya Allah. Jadi hanya satu periode saja, habis itu saya tidak melanjutkan lagi. Jadi itu ya memang sejarah beralihnya tongkat estafet dari almarhum Habib Muntir ke Abi itu ya, pada saat masuk tahun ke pertama periode. Iya, jadi waktu itu tahun 2000, Habib Muntir kan meninggal 2013. 2013. Saya itu masuk jadi anggota DPR 2009 sampai 2014. Jadi setelah beliau meninggal saya nggak lanjut lagi. Jadi ada 1 tahun itu terus sepenuhnya di Majelis Rasulullah dan tidak di politik lagi. Jadi sekarang sudah full ya Abi ya? Udah full meninggalkan dunia persilatan. 2013 dulu anak ingat tuh lagi kerja dapat kabar mau pemakaman kan langsung izin keluar mendung langit Jakarta waktu itu. Allahumma shalli ala sayyidina. Oke. Baik, menarik sekali ya sahabat-sahabat. Ternyata kita akhirnya bisa paham dan bisa tahu bahwa ada cerita yang teman-teman, sahabat-sahabat antum semua perlu tahu. Kita coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, Abi, saya kan follow nih, Anda follow Instagram Abi ini. Ya, jadi di Instagram Abi itu Abi sempat posting belum lama nih Abi punya sosmed dihack. Sama hacker yang Anda tahu dulu sebelumnya pernah ada, terus kejadian lagi. Itu gimana ceritanya, Bi? Ya baik, ya alhamdulillah ditanyakan juga. Jadi begini, pertama anakku dan juga para pemirsa ya di Inspire yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mengangkat derajat kita, memudahkan urusan kita, memberikan taufik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahwa orang-orang itu ketika dia berusaha untuk komitmen ya di dalam dakwah, di dalam berjuang di jalan Allah, itu tidak akan sepi dari cobaan gitu ya. Nah, termasuk yang saya alami ya, setahun yang lalu itu saya mengalami medsos saya itu dihack itu seluruhnya, Twitter, Instagram,
Facebook, lalu kemudian diganti foto orang lagi menenggak minuman keras. Alhamdulillah. Kalau nggak salah itu apa. Dan orang geger semua itu. Tapi alhamdulillah banyak orang yang paham, nggak mungkin Habib Nabil kayak begitu gitu kan. Ini kayaknya dihack dan sebagainya. Alhamdulillah waktu itu sempat saya ambil alih lagi ya dengan izin Allah, dan orang yang melakukan itu orang-orang sindikat terus menerus meneror ya dengan email, ngirimin email segala macam. Pokoknya intinya dia mau mengambil alih lagi itu. Itu dari dalam negeri atau luar negeri itu? Kelihatannya dari luar. Luar negeri ya. Nah, yang terakhir ini bahkan jelas-jelas katanya itu ininya setelah dicek sama tim ahli IT, pengirimnya itu dari Amerika dan dari Filipina. Jadi Amerika, dua negara. Jadi rupanya mereka bukan dari dalam tapi dari luar. Dan yang terakhir ini lebih menyeramkan. Gitu ya. Jadi mereka ngirim 4 email dalam satu hari itu 4 email. Pertama ke email Yahoo saya, menyatakan bahwa email Gmail saya, karena saya ada 2 email, yang Gmail saya itu ada yang berusaha memasuki, gitu kan? Coba masuk ya? Coba masuk, mohon segera Anda ganti password. Gitu kan? Yang kedua ke Instagram, dari Instagram, dari Twitter, dari Facebook. Ini semua menyatakan yang 3 ini bahwa saya melanggar kode etik di Instagram, di ini, dan kalau bahasa ininya tuh your account will be permanently deleted in 48 hours gitu ya. Jadi akun kamu ini akan secara permanen dihapus dalam 48 jam. Kecuali kamu verifikasi, banding bahwa kamu tidak melakukan ini. Ya saya waktu itu kan berpikir 4 email dalam sehari, masa sih ini bohong? Iya. Saya klik, disitulah salah saya. Jadi rupanya itu phishing emailnya itu. Jadi dia pakai lambang Instagram, lambang Facebook, persis seperti ya? itu. Tapi setelah sama ahli IT saya dicek gitu, beberapa teman-teman di ini tuh yang ngecek ternyata alamatnya Insta pakai bawah gram gitu. Tapi fotonya Instagram, tapi ketika diklik itu setelah kejadian, tapi kan saya enggak tahu kan, saya klik diambil semua. Terus lalu yang mengerikan itu adalah mereka mengirim email dari email Gmail saya itu, dikirim ke seluruh teman-teman saya di luar negeri, minta uang. Habib Nabil minta uang $1.000, $2.000, $3.000, boleh pilih, gitu kan? Kalau misalnya oke, segera respon email ini. Habib Nabil menunggu, pakai bahasa Inggris. Tapi ada yang kena tuh, Bi? Ada yang kena nelfon ke saya dari konfirmasi. Dallas, Texas, dari Amerika, karena saya kan ngisi di beberapa negara waktu itu. Yang dari Dallas tuh, ini Habib benar ini, kata Habib Nabil. Enggak, saya bilang bukan, itu lagi dihack, saya bilang email saya. Nah kemudian mereka juga ngambil foto-foto saya di Google Photos. Kan kita kalau di Gmail itu ada backup, connect ya. Iya, jadi email kita otomatis sinkronisasi. Foto disimpan, data kita disimpan. Dia ngambil foto saya lalu digabung sama foto orang bule yang telanjang bulat. Jadi pokoknya telanjang. Itu dikirim ke keluarga saya, ke anak-anak, ke istri, ke adik saya. Semuanya pada nangis, kemudian ini segala macam. Terus akhirnya saya cek, terus saya bilang ini bukan foto Abi, mukanya muka Abi, lihat badannya badan orang bule, itu beda. Fitnah. Setelah ya, itu ternyata benar bukan gitu kan, mereka akhirnya percaya. Saya bilang kalau misalnya kalian itu Abinya seperti ini, dai ya, kemudian terus banyak jamaahnya, pasti akan ngalami begini-begini gitu kan, pasti akan diteror. Jadi kalian jangan takut, saya bilang, jangan kemudian langsung percaya. Yang ketiga, rekening saya diambil, dicoba dibobol. Jadi BSM saya terblokir, bank muamalat saya terblokir, Mandiri saya itu ada pesan terlalu banyak usaha masuk. Nah tapi alhamdulillah setelah itu saya bisa ambil alih lagi semua, dan ya cukup trauma dengan itu. Cuman ya begitulah, kalau orang pejuang ya harus siap. Tapi sekarang sudah pakai double step verification, ya? Sebelum itu pun sudah pakai, makanya mereka nggak bisa ngambil sepenuhnya. Mereka bisa membobol, tapi mereka nggak bisa ganti password. Jadi masuk ke SMS saya itu beberapa pesan, ini apa benar mau ganti password? Oh gitu, so. Dan dia ngambil sengaja pas saya jam tidur, jam 9 itu dia ambil alih sampai sekitar pagi. Jadi mungkin sekitar 10 jam itu dia ambil alih itu. Ketika saya buka handphone, banyak pesan-pesan kan dari SMS. Ini Instagram mau diganti password ini. Wah, saya bilang saya nggak pernah begitu. Baru kita kerjain, terus kita ambil alih lagi. Jadi dalam masa segitu,
luar biasa, itu profesional dan bukan perorangan itu kelihatannya. Ya, sindikat Kelihatannya memang. Masya Allah. Dan ternyata juga bukan saya aja, saya nyampaikan itu, saya klarifikasi di Instagram, terus ada respon dari Habib Muhammad Syahab, Ana juga hampir ngeklik katanya setelah lihat antum begitu, kan nggak jadi klik katanya. Rupanya banyak orang yang dikirim. Iya, pasti target mereka biasanya satu karakter itu ya, yang ulama dari, atau yang punya followers banyak betul, ya. Betul. Masya Allah. Pelajaran juga tuh buat sahabat-sahabat di Inspire, khususnya udah yang punya follower lumayan banyak nih. Tapi insya Allah udah pada paham sih ya. Amin. Tapi bahwa resiko itu selalu ada, dan seperti yang tadi Abi bilang bahwa apalagi dai ulama harus siap ketemu yang seperti ini. Masya Allah. Abi, kita bicara keseluruhan aktivitas Majelis Rasulullah yang sekarang kabarnya sudah mendunia. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Apa suka yang paling disuka, Bi? Lalu apa dukanya? Iya, jadi kalau dukanya ya tadi saya katakan ya. Jadi awal itu orang menyampaikan begitu ya, wah ini akan habis, akan hilang. Berapa banyak katanya majelis-majelis yang ketika tokohnya meninggal, maka majelisnya pun pudar sampai akhirnya hilang. Tapi alhamdulillah bukannya hilang ya, dengan keikhlasannya Habib Mundhir, dengan keikhlasan gurunya Habib Umar bin Hafidh, bahkan sekarang semakin melebar kemana-mana gitu ya, semakin besar. Jadi itu sukanya itu. Kalau dukanya ya, namanya majelis sebesar ini luar biasa, cobaannya luar biasa ya, luar biasa. Saya tidak bisa menceritakan satu persatu, tapi luar biasa berat. Dari masalah ya mungkin masalah dana, dari masalah cemoohan orang, dari masalah orang-orang yang tidak percaya, dari masalah orang yang salah faham, macam-macam hal gitu yang kita alami. Dan tadi saya berikan salah satu contohnya ya, jadi orang yang kemudian sampai mengambil alih akun ya dan sebagainya. Tapi saya pikir itu bagian dari perjuangan ya Majelis Rasulullah. Saya hanya mengusahakan ini, membesarkan ini sehingga nanti putra-putranya Habib Mundhir sudah besar, sudah memenuhi syarat. Nanti mereka yang ini dan kita insya Allah di belakang layar bisa lebih beristirahat dibanding sekarang. Ini sampai putih begini sehingga ngurusin. Tapi masih ganteng, Bi. Oh, Masya Allah. Udah tua. Jadi putra Habib Mundhir ada dua ya, Sayyid jadi putra beliau itu sebenarnya empat ya. Jadi yang pertama Muhammad Al-Awwal itu meninggal waktu masih kecil, umurnya 3 tahun, kemudian meninggal ya, waktu itu tenggelam. Kemudian terus setelah itu punya anak lagi perempuan namanya Fatimah binti Mundhir. Nah, Fatimah ini sekarang ini aktif juga berdakwah ya, dia mengurus Majelis Rasulullah Nisa. Jadi ada Nisa MR. Iya, pernah lihat di Instagram. Iya, betul. Lumayan banyak followernya itu. Banyak followernya. Dia bikin buku aktif ya, Masya Allah dakwahnya. Fatimah binti Mundhir. Yang ketiga adalah Muhammad Al-Athani. Jadi Muhammad yang kedua. Ya. Jadi Habib Mundhir itu begitu cintanya sama Nabi Muhammad sehingga anaknya kasih nama Muhammad. Begitu meninggal, yang berikutnya Muhammad lagi. Nah, itu Muhammad yang kedua, gitu kan. Kemudian yang keempat adalah Hasan. Satu meninggal, tinggal 3 yang masih hidup. Keduanya sekarang di Tarim Hadramut, belajar di sana, tapi ini kebetulan lagi pulang ini. Lagi pulang ya. Liburan. Ya, Masya Allah. Nah, terkait ini Abi, Majelis Rasulullah, apa visi misinya ke depan, Bi? Mungkin jangka pendek atau jangka panjang, Bi? Iya, jadi pertanyaan menarik ini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diwawancara oleh seorang peneliti dari Prancis. Namanya Paul Lemaistre ya. Jadi Paul Lemaistre ini dia lagi bikin disertasi doktor mempelajari tentang kelompok-kelompok Islam di Indonesia. Ada 4 yang dia pelajari itu. Pertama NU, Muhammadiyah, kemudian Majelis Rasulullah dan FPI gitu kan. Nah, pertanyaan dia kepada saya waktu itu adalah Habib Nabil katanya, can you explain to me katanya, especially bisa dijelaskan kepada saya apa bedanya antara PBNU, Muhammadiyah, Majelis Rasulullah dengan FPI. Terus saya bilang begini, saya bilang kalau PBNU, kalau NU itu adalah jam'iyah. Karena dia jam'iyah maka dia besar. Dia punya NU struktural, ada NU kultural. Kalau strukturalnya dari PBNU, PWNU, PCNU terus sampai ke bawah di seluruh Indonesia.
Nah, kalau yang kultural adalah pesantren-pesantren yang berafiliasi ke NU, gitu kan. Ada Langitan, ada Lirboyo, ada Sidogiri, macam-macam gitu ya, banyak. Nah, itu NU gitu ya, jam'iyah, dia luas. Nah, kalau Muhammadiyah saya bilang dia adalah tarbiyah. Dia lebih ke pendidikan. Maka ada SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMU Muhammadiyah sampai Universitas Muhammadiyah. Ada TK-nya Aisyah dan seterusnya. Jadi dia pendidikan, memang arahnya ke sana, pendidikan. Kalau FPI saya bilang namanya sesuai, front ya. Namanya Front Pembela Islam, dia berdiri paling luar untuk membela dari orang-orang yang anti-Islam. Jadi kalau misalnya Anda saya bilang menganggap kenapa FPI itu keras dan sebagainya, ya karena dia membela Islam dari orang-orang yang menyerang, gitu kan. Maka dia harus tegas, harus saklek, harus ini. Dia front. Maka ada laskar di bawah itu, ada laskar ini, laskar itu. Itu FPI. Kalau Majelis Rasulullah namanya majelis. Jadi kita ngajak kepada dua hal saya bilang tuh, ilmu dan zikir. Ya. Jadi visi misi Majelis Rasulullah itu cuma ngajak orang kepada dua hal itu. Bagaimana memahamkan orang tentang ilmu agama. Yang kedua adalah zikir. Dan tambahannya adalah dia majelis adab dan akhlak. Maka orang-orang di Majelis Rasulullah diajak untuk santun, untuk lembut, untuk aneh kalau orang Majelis Rasulullah gitu, jamaah Majelis Rasulullah, tapi dia misalnya, mohon maaf, dia ke orang tuanya kasar. Di mana Majelis Rasulullahnya? Padahal ini majelis adab, begitu kan? Ngajak orang untuk santun, lembut, bicara, enggak boleh sombong sama orang lain, karena kita tasawuf. Di dalam tasawuf itu aib besar kalau kita merasa lebih dari orang. Gitu ya. Nah, nggak mungkin kalau kita misalnya kemudian kita merasa lebih dari teman kita, dari di Majelis Rasulullah, nggak boleh begitu ya. Terus dia majelis zikir, dia mendekatkan orang sama Allah, maka dia harus bersih hatinya, jauh daripada riya, jauh dari sum'ah gitu kan. Ketika justru berduaan sama Allah dia banyak nangis ya. Itu majelis zikir ya. Kemudian majelis ilmu, ngajar ilmu, fikih, hadis dan sebagainya, itu yang kita kaji di setiap. Nah, maka saya bilang itu bedanya. Kalau orang-orang Majelis Rasulullah mungkin kita akan lihat dia santun, dia halus, mudah nangis, ya banyak zikirnya, itu cirinya ya. Kalau yang tadi dia punya ciri masing-masing. Nah, itu diantaranya yang saya sampaikan sama Mr. Paul. Mr. Paul ya, untuk disertasinya ya. Masya Allah, sampai jadi ternyata Majelis Rasulullah ini sampai dijadikan objek pertanyaan untuk disertasi, objek penelitian dari seorang peneliti dari luar negeri, dari Eropa ya. Masya Allah. Tadi Abi sempat sampaikan ada beberapa jadwal ya. Boleh mungkin di-share Abi jadwalnya Majelis Rasulullah itu sekarang ada berapa aja ya Abi di Jakarta? Oh ya, jadi sementara karena kondisi COVID-19 ini, anak-anakku sekalian, bahwa kami Majelis Rasulullah sangat mendukung kebijakan pemerintah. Artinya kita tidak kemudian mengadakan majelis besar-besaran, ya kemudian terus ekspos, apalagi acara di Monas dan sebagainya. Itu kita stop seluruhnya demi untuk mensukseskan program supaya jangan sampai orang kena COVID-19. Ya kita sangat mentaati itu. Kemudian oleh sebab itu maka acara kami itu hanya live streaming, anakku. Jadi Senin malam itu kita ada acara live streaming di Facebooknya, kemudian juga di YouTube-nya Majelis Rasulullah SAW. Jadi di Majelis Rasulullah Official. Majelis Rasulullah Official. Nah itu pusatnya gitu ya. Sekarang alhamdulillah di Instagram itu sudah 1 juta followers. Ya, kemudian YouTube-nya udah 100.000 lebih. Kemudian di Facebooknya juga 1 jutaan ya followersnya. Nah jadi itu yang kita lakukan, jadi live streaming. Kemudian juga malam Jumat yang biasa di Cidodol kita adakan juga live streaming gitu ya, dari markas Majelis Rasulullah, itu juga di streamingkan. Masih tetap berjalan ya? Masih berjalan setiap malam, tapi live streaming. Iya, ya teman-teman nanti bisa sahabat-sahabat juga bisa lihat ya. Nanti di layar kita kasih link, di deskripsi juga kita kasih link ke linknya Majelis Rasulullah. Tapi insya Allah semua sih udah tahu ya, udah kenal. Mohon doanya biar istiqomah. Amin, insya Allah. Kami mohon Abi bisa berikan kami nasihat yang insya Allah akan bermanfaat gitu untuk Abi, untuk kita semua gitu Abi. Untuk Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Anak-anakku sekalian, para pemirsa di Inspire yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mencintai hamba-hambanya, maka Allah berikan ujian ya. Dan ujian itu ada macam-macam ya. Dari bahkan sejak ketika kita menjadi manusia pun itu Allah sudah berikan ujian. Kata Allah di dalam surah Al-Balad
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami sudah menciptakan, ini bahasa penegasan, laqad khalaqna, sungguh kami sudah menciptakan al-insan. Siapa al-insan? Semua, mau muslim mau non muslim, fi kabad, di dalam kesulitan, ya. Jadi sejak kita dipilih jadi manusia, itu akan Allah berikan kesulitan-kesulitan. Jangankan muslim, maka kita lihat ketika COVID ini misalnya salah satu ujian Allah turun, bukan hanya yang muslim yang kena, yang non muslim pun juga diberikan. Yang berbagai macam perjudian, kasino segala macam terpaksa tutup dan sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah ujian dari Allah. Mudah-mudahan orang kemudian mendapatkan hidayah. Nah, yang kedua adalah kalau kita menjadi muslim. Kalau jadi muslim, sekedar kita mengucapkan saya ini sudah beriman ya Allah, itu Allah berikan ujian yang lebih berat. Kata Allah di surah Al-Ankabut, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Kata Allah alif lam mim. Ahasiban nas. Apa manusia itu mengira ayyaqulu amanna, bahwa dia akan dibiarkan ayyutraku ayyaqulu amanna. Dia biarkan mengucapkan saya sudah beriman nih, ya. Wahum la yuftanun, padahal belum datang ujian dari Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami sudah uji orang sebelum mereka, umat sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sampai itu ada lam taukid, ada nun taukid. Kalau kita belajar tafsir ngeri itu. Sampai Allah benar-benar mengetahui siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta imannya. Jadi ujian itu akan terus datang. Ketika Allah berikan COVID ini, kita sebagai orang beriman, di satu pihak kita bersabar, tapi di satu pihak kita bersyukur. Allah masih mau ngingetin kita. Yang nggak pernah sholat, dia jadi sholat. Yang jarang nyapa keluarganya, jadi nyapa keluarganya. Yang jarang birrul walidain karena kesibukan kerjaan, dia jadi birrul walidain sama orang tuanya. Yang jarang ngurus dengan istri, dengan anak, sekarang jadi ngurus. Itu bagian daripada apa yang Allah berikan cobaan untuk kebaikan kita. Dan bagi mereka yang ulama, bagi mereka yang orang-orang salihin, aulia Allah, lebih berat lagi ujiannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apa kamu ngira bakal masuk surga? Ya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang cobaan berat seperti yang umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa, mereka ditimpa oleh goncangan, ya. Kemudian wadra, keburukan, penyakit, segala macam. Wazulzilu, digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai rasul-rasul mereka dan orang soleh bersamanya berdoa, ini kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat, kata Allah. Jadi ketika kita diberikan ujian seperti ini, mari kita introspeksi. Selama ini banyak amal yang kita tinggalkan, banyak kewajiban yang kita loloskan, banyak kemaksiatan, keburukan yang kita lakukan, sehingga Allah ingatkan kita. Ya, dengan kita kembali kepada Allah, kita kemudian istighfar kepada Allah, kita kemudian ikuti perbuatan maksiat kita itu dengan banyak berbuat kebaikan, insya Allah nanti yarfa, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan ini, dalam keadaan kita sudah semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka insya Allah kita dimatikan dalam keadaan syahid di jalannya. Hanya dua kemuliaan, hidup yang mulia, hidup yang dekat sama Allah, atau mati sebagai syahid. Itu mudah-mudahan kita sekalian dengan itu bisa menjadi lebih sabar dengan ujian ini, mengambil hikmahnya, jangan suudzon sama Allah, dan kita lakukan berbagai kebaikan supaya musibah ini segera berakhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Abi. Sama-sama. Masya Allah, nasihat yang sangat menyentuh hati dan sangat baik. Masya Allah, alhamdulillah. Baik sahabat The Inspire, sebuah kehormatan bagi kami, channel The Inspire. Alhamdulillah, syukurillah, Allah pertemukan kita dengan tokoh-tokoh yang sangat inspiratif, dengan figur-figur yang sangat mengesankan hati kita semua. Terlebih hari ini guru kita Abi Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa bersedia hadir dan berbagi bersama kita. Kami bersyukur kepada Allah. Baik, Abi, terima kasih banyak atas waktunya. Sangat kami hargai, kami berterima kasih. Semoga Abi diberikan selalu kesehatan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, dan bisa berjuang melanjutkan majelis Rasulullah. Amin. Sampai lebih besar lagi. Sampai tiba kemenangan umat Islam. Amin. Yang penting istiqomah. Jalan Allah. Amin. Baik.
Baik sahabat sekalian, kita sudah selesai sesi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas kesediaan antum sekalian untuk menyaksikan di Inspire pada kesempatan kali ini. Di kolom deskripsi ini akan kami informasikan terkait informasi tentang Majelis Rasulullah, Instagram dari Abi, dan informasi yang terkait jika ada email, WA, dan jika terkait ada masukan-masukan, boleh antum semua menyampaikannya di sini. Lalu juga di kolom komentar jika ada saran terkait dari tokoh-tokoh selanjutnya yang menjadi inspirasi dan bisa kami pertimbangkan untuk kita hubungi dan kita wawancarakan. Semoga beliau juga berkenan. Mungkin dari kami cukup sekian. Saya Khairul Zaman. Kami mohon pamit. Dan juga ada Abi Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Kita mohon pamit. Sampai ketemu. Semoga antum semua sehat sekeluarga dan kita bisa melalui cobaan ini dengan baik dan benar. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.